Skor uji kebohongan Putri Chandrawati disebut paling tinggi. Pakar curigai kebiasaan istri Ferdy Sambo itu agak mengerikan juga. Kalau terdakwa Putri terindikasi berbohong. Kalau terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya. Hasilnya dua-duanya jujur. Menurut saya agak mengerikan juga. Artinya keterangannya hampir hampir tidak ada yang benar kan begitu. Hampir kan? tidak ada yang benar. Iya. Oh. Ya kan minusnya terlalu banyak gitu. Skornya kalau aku lihat di sini memang si Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati yang punya nilai minusnya itu tinggi banget, dan kalau nilai minus artinya indikasinya adalah kebohongan. Dalam tes kebohongan ada 3 hasil yang akan dikeluarkan. Pertama adalah terindikasi bohong, kedua adalah terindikasi tidak bohong, yang ketiga adalah tidak bisa terdeteksi. Kesaksiannya memang banyak yang janggal, makanya kalau kita lihat di hasil tes poligraf itu banyak yang bohong. Jadi tes poligraf itu ada 4 alat yang dipasang di tubuhnya setiap orang yang diperiksa, misalnya kayak di detak jantung, detak nadi, pernafasan, kemudian juga di beberapa bagian lainnya lebih ke fisiologi saja. Grid.id. Beberapa waktu lalu hasil uji poligraf atau lie detector 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J diungkap dalam persidangan. Menurut ahli poligraf Polri Aji Febrianto, Aji Febrianto Ar-Rasyid menyebut nilai uji kebohongan istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati paling minus di antara 5 terdakwa lain. Hasil tersebut memunculkan kecurigaan kalau Putri Chandrawati memang terbiasa berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Soal hasil uji poligraf itu disampaikan oleh ahli poligraf Polri Aji Febrianto Ar-Rasyid saat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Desember 2022. Seperti yang diberitakan dalam sidang ketika itu, ahli yang dihadirkan antara lain ahli balistik, ahli poligraf atau tes kebohongan, ahli DNA hingga digital forensik. Salah satu ahli yaitu ahli poligraf Aji Febrianto menjelaskan hasil skor dari tes poligraf atau tes kebohongan yang dilakukan terhadap 5 terdakwa. Keterangan ahli poligraf menyebut Ferdy Sambo memiliki skor uji kebohongan -8 atau terindikasi berbohong. Putri Chandrawati juga terindikasi berbohong dengan skor -25. Skor Putri itu yang paling rendah soal kejujuran. Untuk Bapak FS nilai total -8, BC -25, kata Aji. Sedangkan untuk terdakwa Kuat Ma'ruf dari 2 kali pemeriksaan, hasil pertama adalah +9 dan yang kedua -13. Kemudian untuk Riki Rizal Wibowo, hasil pertama +11 dan yang kedua +19. Adapun untuk terdakwa Richard Eliezer +13 dan 1 kali pemeriksaan. Adapun untuk terdakwa Richard Eliezer +13 dari 1 kali pemeriksaan. Curiga Putri suka bohong. Menanggapi uji kebohongan Putri Chandrawati yang minusnya begitu besar, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menduga
Jangan-jangan istri Verdi Sambo dalam kehidupan pribadinya memang suka berbohong. Agak mengerikan juga PC 25. Agak mengerikan juga PC minus 25. Artinya keterangannya hampir tidak ada yang benar. Menurut saya itu mungkin sudah menjadi bagian dari perilaku, kata Fikar di acara Satu Meja The Forum Kompas TV, Kamis 16 Desember 2022. Fikar menyebut tindakan seseorang termasuk dalam menjawab pertanyaan diuji kebohongan juga biasanya kerap dipengaruhi oleh perilakunya sehari-hari. Ketika seseorang sedang menjawab pertanyaan, itu juga akan dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan sehari-harinya. Itu pasti ada gangguan juga kalau misalkan suka merekayasa, ujar Fikar. Namun terdakwa Putri Chandrawati sudah memberikan tanggapannya perihal kasus tes poligraf yang terindikasi berbohong. Hal itu disampaikan Putri di persidangan pada Rabu 14 Desember 2022 dengan suara yang lemas. PC menyebut saat dites poligraf ia diperiksa oleh 2 orang pria di ruangan tertutup. Untuk poligraf Bapak Aji, waktu itu saya diperiksa oleh 2 orang pria, salah satunya Bapak Aji, kata Putri Chandrawati. PC lalu mengaku kala itu ia diminta untuk bercerita runtutan peristiwa dari tanggal 2 Juli hingga 8 Juli. Di ruangan kedap suara dengan 2 orang pria, saya diminta menjelaskan kejadian dari tanggal 2 sampai 8 Juli, kata Putri Chandrawati. Lalu saat disuruh menceritakan kejadian di Magelang pada 7 Juli, PC tak sanggup. Wanita yang mengaku menjadi korban pemerkosaan Brigadir J ini berdalih tak sanggup menceritakan peristiwa tersebut. Akan tetapi ia terus dipaksa. PC mulai menangis. Saat pemeriksaan tersebut ia merasa sangat tertekan. Tanggal 7-nya saya berhenti. Saya menyampaikan saya tidak sanggup karena saya tidak mau menceritakan kekerasan tersebut, kata Putri Chandrawati dengan suara bergetar. Namun dikatakan ibu harus ceritakan karena ibu sudah di sini. Saya menangis karena di dalam ruangan itu ada 2 orang pria. Saya harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami tanpa ada psikolog atau wanita di dalam ruangan tersebut. Saya hanya menangis dan minta melanjutkan. Saya melanjutkan karena takut diminta tak kooperatif, imbuhnya. Dan ahli poligraf dari Polri, Aji Febrianto Ar-Rasyid, salah satu ahli mengungkapkan hasil tes poligraf di mana hasilnya menunjukkan apakah seseorang itu berbohong ataukah tidak. Hasil tes poligraf Putri Chandrawati salah satunya yang terindikasi berbohong. Hasil tes poligrafnya adalah minus 25. Yang berarti terindikasi berbohong. Di sana Putri Chandrawati mendapat beberapa pertanyaan sama yang diulang hingga 3 kali, yakni apakah berselingkuh dengan Yosua? Apakah berselingkuh dengan Yosua di Magelang? Apakah berselingkuh dengan Yosua selama di Magelang? Putri menjawab seluruh pertanyaan itu dengan kata tidak. Dan dikutip dari kompas.com untuk hasil lainnya, yakni 4 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, sangat beragam. Hasilnya,
Hanya Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer yang terindikasi jujur dalam pengakuannya. Tadi saudara menggunakan metode scoring atau penilaian terhadap para terdakwa. Terhadap kelimanya menunjukkan skor berapa? Tanya jaksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 14 Desember 2022. Macam-macam. Bapak FS nilai totalnya -8. Putri -25. Kuat Ma'ruf 2 kali pemeriksaan. Yang pertama hasilnya +9 dan kedua -13. Riki Rizal 2 kali juga. Pertama +11. Kedua +19. Richard Eliezer +13. Papar Aji. Dari scoring yang Anda sebutkan itu menunjukkan indikasi apa? Bohong, jujur, atau antara bohong dan jujur? Timpal jaksa. Untuk hasil plus tidak terindikasi berbohong. Kalau Sambo terindikasinya apa? Tanya JPU. Minus, terindikasi berbohong. Kalau PC terindikasi berbohong. Kalau Kuat, jujur, dan terindikasi berbohong, kata Aji.